Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri menyatakan tak sedikit kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah justru terungkap dari peran orang-orang terdekat kepala daerah itu sendiri. Bahkan dalam acara webinar pembekalan calon kepala daerah tentang pilkada berintegritas yang disiarkan melalui kanal YouTube KPK, Firly mengungkapkan ada kasus korupsi kepala daerah yang pelapornya istri si kepala daerah. Menurut Firly, istri kepala daerah tersebut mendokumentasikan uang hasil korupsi. Sang istri juga mengaku banyak pengeluaran saat kampanye dan saat uang korupsi baru diterima suaminya, uang tersebut juga dibagikan kepada beberapa istri lainnya. Selain keluarga terdekat, pemaparan Firly di pembekalan Cakada tersebut, pelapor korupsi kepala daerah juga ada wakil dari kepala daerah dan juga sekda si kepala daerah. Di tahun 2020 ini, Ketua KPK menyatakan sudah melakukan penahanan terhadap 3 kepala daerah dan yang memprihatinkan, 19 dari 34 gubernur pernah tersangkut kasus korupsi dan 122 bupati atau wali kota terjerat kasus korupsi. Dalam catatan KPK, dari 2004 hingga 2020, 26 dari 34 provinsi pernah terjadi kasus korupsi. Semoga saja Pilkada 2020 yang dilangsungkan di tengah pandemi 9 Desember nanti tak menghasilkan kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Tim TV One mengabarkan. Sebulan lagi pemirsa, beberapa daerah ini akan segera memilih pemimpin mereka. Ya diharapkan tentunya para pemimpin-pemimpin baru ini kemudian bisa bersih dari korupsi. Ini ada yang menarik, pada saat Ketua KPK memberikan wejangannya kepada para calon kepala daerah, ini ternyata membuka fakta bahwa laporan-laporan yang masuk kepada KPK mengenai tindakan korupsi yang dilakukan oleh para kepala daerah berasal bukan hanya dari para lawan politiknya, tapi justru dari orang-orang terdekat, dari wakil kepala daerah, bahkan juga keluarga dan juga istri yang seperti Anda dengarkan dan juga Anda saksikan dalam tayangan yang kami sampaikan tadi. Nah, untuk itu kita akan membahas hal ini bersama para narasumber yang sudah hadir bersama saya melalui Zoom. Ini ada Pak Nurul Gufron yang juga merupakan Wakil Ketua KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nurul Gufron. Waalaikumsalam, selamat malam pada semuanya. Terima kasih. Baik, sementara itu ada juga para pegiat anti korupsi. Ada Mas Alfon Kurnia Palma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alfon, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah Mbak Putri. Assalamualaikum bagi semuanya. Baik, dan juga yang sedang berada di Surabaya, kemudian kita ganggu aktivitasnya Mas Boyamin Sayuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Boyamin. Ya, kabar baik. Dan saya tetap senang kok diajak TV One untuk membahas masalah-masalah korupsi. Jadi jangan khawatir. Baik, langsung saja mungkin kita dengarkan dari Pak Nurul Gufron. Pak Nurul Gufron, sebenarnya selama ini seperti apa laporan-laporannya masuk dari KPK? Kepada KPK maksudnya, karena tadi sudah kita dengarkan ternyata banyak pula orang-orang dekat bahkan istri yang melaporkan kepada KPK apa yang dilakukan oleh suaminya ataupun juga kerabatnya gitu mengenai tindakan korupsi yang dilakukan. Silakan Pak Nurul Gufron. Oke, terima kasih. Memang selama ini KPK mendapatkan informasi itu memang kemungkinannya ada 2 ya. Pertama dari lawan politik, yang kedua dari kawan politik sendiri. Artinya apa? Karena motivasi korupsi itu selalu pada uang, pada saat kemudian uang tersebut menimbulkan kecemburuan, itu malah kemudian baik misalnya ya dalam pengadaan barang dan jasa. Pasti kemudian yang pertama memiliki potensi untuk melapor adalah pihak yang kalah pada PBJ. Tapi pada saat menang pun, kemudian ketika menang itu pembagiannya tidak sesuai komitmen, maka teman seiring pun kemudian berpotensi untuk melaporkan. Karena semuanya tindak pidana korupsi orientasinya pada uang. Kalau kemudian pembagian uang itu kemudian tidak sesuai, maka menimbulkan jealous, menimbulkan kecemburuan. Nah, kecemburuan itu bisa berawal dari siapa saja. Pertama memang dari kawan politik yang paling banyak memang adalah misalnya semula pasangan antara bupati dengan wakil bupati. Ketika berjuang bersama merasa seiring sepenanggungan, seperjuangan ya. Tapi kalau kemudian jadi, kemudian pasti kemudian di antara keduanya kalau tidak ada komitmen untuk membangun
pembagian tugas, maka kadang bupati jealous kepada wakilnya, wakil jealous kepada bupatinya. Nah, pada saat yang begini maka kemudian sudah mulai muncul laporan-laporan. Itu relasi atas perjuangan ya. Termasuk juga relasi kerja. Relasi kerja kepala daerah dengan anak buahnya, dengan kepala dinas, dengan sekda dan lain-lain. Termasuk juga relasi kekeluargaan, nasab gitu misalnya ya. Misalnya antara bapak sebagai kepala daerah ternyata pertama pada saat masa susah dengan istrinya, tapi ketika sudah jadi beristri 2, 3 dan lain-lain, maka yang kemudian yang jealous itu bukan hanya dari istri yang tua ya, istri yang muda pun kemudian kalau merasa kemudian tidak dicukupi secara adil, pasti menimbulkan laporan-laporan. Termasuk juga anak-anaknya juga, itu yang perlu disampaikan ya. Anaknya yang pertama, anak yang lain-lain, nah itu yang menimbulkan laporan-laporan. Jadi intinya bahwa karena motivasi korupsi adalah uang, pada saat pembagian tidak rata pasti kemudian akan menimbulkan kecemburuan-kecemburuan yang pada saat itu akan kemudian melemparkan laporan-laporan kepada KPK. Baik, laporan-laporan dari orang dalam yang agak drama kalau saya bilang karena ada unsur kecemburuan juga di sana. Mas Boyamin melihatnya seperti apa? Karena laporan orang dalam, kerabat dekat ini yang malah banyak membuka terungkapnya kasus-kasus korupsi para kepala daerah. Kalau bicara ranking, itu sebenarnya ranking orang idealis melapor korupsi itu ranking ke 101 itu malahan. Yang pertama itu pasti orang dekat begini. Jadi rumusnya pasti selalu begitu gitu. Jadi jarang saya menemukan itu bahwa pelapor itu orang yang idealis karena ingin memberantas korupsi atau tahu korupsi kemudian berusaha melaporkan kepada KPK atau penegak hukum yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua juga sebenarnya kalau bicara motif jealous, motif tidak rata, motif kemudian tidak dapat bagian, atau motif pengen naik jabatan dengan melaporkan atasannya supaya dia bisa mengganti itu, sebenarnya kalau dibuat hukum gitu ya halal-halal aja gitu. Jadi tidak ada masalah dan kemudian penegak hukum tidak boleh kemudian alergi, wah ini karena pesaing politiknya gitu. Jadi yang penting alat buktinya cukup kemudian ditindaklanjuti. Yang ketiga adalah sebenarnya semuanya juga termasuk KPK, kejaksaan maupun kepolisian itu terlalu banyak laporan tiap hari yang masuk itu ya dari yang disebutkan tadi, relasi keluarga, relasi kerja atau relasi seperjuangan misalnya, kemudian pecah kongsi, itu tiap hari ada dan itu sebenarnya membuat langkah KPK, kejaksaan atau kepolisian dalam memberantas korupsi itu dimudahkan dari proses-proses ini. Jadi ini yang sebenarnya suatu hal yang wajar gitu kan, tidak ada sesuatu yang cukup mengejutkan begitu, tapi karena tadi penyampaiannya seakan-akan ini karena istri pertama jealous karena ternyata hasil korupsinya diberikan istri 2, 3, 4, 5, maka ya menjadi sedikit heboh. Dan saya kira juga suatu yang halal juga gitu, bahwa ini memang harus ada bumbu-bumbu begini, karena pengalaman saya begitu Putri, misalnya mengajukan gugatan itu pra peradilan terhadap kasus ya yang lawan KPK lah, setidaknya kasus Senturi itu kurang apanya ketika saya membawa saksi misalnya juga artis gitu, tapi yang peduli itu ya sedikit aja gitu, ukurannya dari media massa misalnya, yang meliput itu ya 1-2 aja. Tapi ketika seorang artis yang kemudian cerai karena ada bumbu-bumbunya segala macam gitu, melodinya begitu, yang meliput sampai bisa jadi puluhan misalnya gitu. Jadi ya memang pemberantasan korupsi harus ada bumbu-bumbunya gini supaya menarik gitu. Dan namanya Pak Firly mulai memperbaiki cara komunikasi gitu. KPK juga boleh lah, halal-halal aja. Jadi sebenarnya sudah proses-proses ini nantinya supaya bisa dikembangkan dan menjadikan perhatian. Dan itu kira-kira kita pengalaman dengan Alfon waktu di LBH begitu, bagaimana membuat ini menarik gitu kan, supaya penegakan hukum itu tidak sesuatu yang serius, masyarakat jadi bosan dan tidak mau mendengarkan aja, nggak mau kadang-kadang apalagi peduli dan ikut terlibat di dalamnya gitu. Jadi ini yang suatu yang saya dulu di LBH begitu, zaman Orde Baru, bagaimana membuat sisi menarik dan kemudian menjadi perhatian publik, itu biasa aja. Baik, Mas Alfon mungkin bisa berikan tanggapannya nanti setelah jeda, bagaimana bumbu-bumbu ini kemudian bisa memudahkan langkah KPK untuk bisa mengungkapkan korupsi, termasuk juga KPK saat ini sudah membuatnya semakin menarik. Tapi saat lagi kami segera kembali.